wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bil su'ub wa ala alihi washabbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi ketetapan iman dan Islam. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, malam ini saya mendatangi ke tempatnya Mbak Jessica. Saya penasaran kenapa Mbak Jessica di waktu kita kemarin bersama tim mendatangi undangannya Mas Rangga, beliau seperti ada yang aneh pada diri Mbak Jessica ini. Beliau tidak mau kalau si Nando ini disumpah pocong. Beliau ngotot tidak mau kalau si Mando ini disumpah pocong. Kan aneh gitu loh. Padahal yang disumpah pocong bukan Mbak Jessica, tapi kenapa Mbak Jessica kok ngotot tidak mau untuk Nando ini disumpah pocong? Berarti kan ada sesuatu di dalam diri Mbak Jessica ataupun ada alasan tertentu yang tersembunyi pada diri Mbak Jessica. Untuk selanjutnya mari kita langsung saja tanya kepada Mbak Jessica ini, sebenarnya apa sih motif di balik beliau ini? Yang paling mencolok menurut saya itu yaitu tidak mau kalau si Nando ini bersumpah pocong. Padahal yang bersumpah pocong itu si Nando, bukan Mbak Jessica. Seharusnya andai kata kita menyuruh Mbak Jessica sendiri yang bersumpah pocong, wajar kalau Mbak Jessica menolak. Tapi ini yang disumpah pocong orang lain, tapi yang menolak Mbak Jessica. Berarti kan seperti ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Baik sahabat, kita langsung tanya saja ke Mbak Jessica, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi beliau berbuat seperti itu. Assalamualaikum Mbak. Selamat malam. Maaf mengganggu waktunya. Kan kemarin itu rame-rame kan kita diundang Mas Rangga, Mbak. Bersama tim kita diundang Mas Rangga untuk mendeteksi atau melihat pacarnya Mas Rangga. Mbak siapa itu namanya? Mbak Mila ya, Mbak. Kan beliau itu seperti amnesia, lupa gitu kan? Lupa. Tapi yang di sini yang aneh juga, Mbak Mila ini lupa sama pacarnya sendiri, Mas Rangga ya. Sedangkan kepada teman-teman yang lain, Mbak Mila itu ingat seperti ke sampean, ke Pas Nando, ke siapa lagi namanya Tommy kalau nggak salah ya. Itu ingat ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara yang lain juga ingat. Yang jadi pertanyaan saya kan, kok sebenarnya kalau orang amnesia itu Mbak, semuanya lupa gitu loh. Kepada semua orang lupa, kepada kejadian-kejadian yang telah lalu itu lupa. Tapi kok lupanya ini aneh, cuma ke satu orang. Berarti kan seperti ada sesuatu yang ganjil gitu loh. Lupanya cuma ke pacarnya aja, ke Mas siapa itu? Mas Rangga ya. Nah, terus di sini juga sebenarnya dari awal saya kan Fajar Mbak Nangkan. Dari awal sendiri itu saya juga sudah merasa ada sesuatu yang ganjil di dalam diri Mbak Mila gitu loh. Seperti ada aura mistis yang saya rasakan. Cuma di waktu itu saya lebih diam, lebih mengamati, lebih mengikuti alur ceritanya dulu, nggak banyak bicara saya. Tapi sebenarnya saya mengamati waktu itu bahwa memang ada sesuatu yang mistis gitu di dalam diri Mbak Mila. Dan waktu itu juga sempat kesurupan kan Mbak Mila. Dia sudah amnesia, dia sudah hilang ingatan, ditambah lagi waktu itu dia sampai kesurupan. Di waktu kita diusir sama siapa namanya dia yang mengusir kita itu? Nando ya Mbak, yang anaknya putih itu. Kita sempat diusir juga, tapi setelah kita mau pulang ternyata Mbak Mila itu kesurupan kan. Dan kesurupannya itu juga aneh, seperti orang nyinden dia, nyanyi-nyanyi begitu. Terus nah gini ya, mengganjal lagi dipikir, banyak misteri sebenarnya di waktu kita kemarin kesini itu banyak misteri, banyak keganjilan. Di antara ya Mbak Mila sendiri yang
penuh aura mistis, juga tiba-tiba kesurupan, juga yang jadi ganjalan sehingga saya ingin berbicara banyak dengan sampean, tukar pendapat dengan sampean itu di waktu Mbak Mila kesurupan, kan dia menyebutkan bahwasanya yang membuat seperti itu si Nandu, yang membuat Mbak Mila kesurupan, terus Mbak Mila lupa sama pacarnya. Bahkan jin yang merasuki Mbak Mila juga bilang bahwasanya Mbak Mila ini diperalat oleh si Nandu ini. Sama si Nandu, Mbak Mila ini sering dibawa ke dukun-dukun, bahwa juga termasuk dari pengakuan si jin ini yang merasuki diri Mbak Mila, dukunnya ini dukun nggak bener Mbak, gitu. Dukunnya dukun nggak bener. Ada yang kan bilang kalau ada salah satu dukun yang menyetuhui dia, menyetuhui siapa ini? Mila. Nah, waktu itu kan sampean juga ini sependapat dengan jin tersebut. Tapi siapa ya yang nggak percaya bahwa si Nando yang melakukan itu? Kalau nggak percaya kalau si Nando yang melakukan semua itu, jadi ada yang minta, kalau nggak salah, lupa saya namanya, itu teman sampean itu, untuk dilakukan sumpah pocong ke saudara Nando ini. Tapi sampean waktu itu dengan kerasnya, dengan pendiriannya sampean itu benar-benar nggak mau kalau si Nando disumpah pocong. Saya aneh aja, yang disumpah pocong kan Nando. Kenapa kok sampean yang nggak mau gitu loh? Sampean yang marah kayaknya. Ini loh Ustaz, saya juga nggak. Maaf, panggil Kang Fajar aja. Iya. Ini loh Mas Fajar, maaf sebenarnya. Kang Fajar. Iya. Bukannya saya nggak percaya sama Kang Fajar sama yang lainnya. Cuma saya nggak suka aja. Ntar ada apa itu disumpah pocong. Ntar saya sama teman-teman saya jadi hancur, jadi bertengkar. Iya, takutnya saya gitu, bukan apa masalah yang lainnya mah enggak, cuma takutnya saya sama teman-teman saya ya itu tadi malah hancur gitu, saya sama teman-teman saya. Yang saya takutkan cuma itu aja, bukannya ya ada yang ganjal di saya juga nggak terlalu percaya sama namanya sumpah pocong gitu, Kang Fajar. Kenapa kok nggak percaya? Ya gini loh Kang Fajar, saya kan minta tolong ke Kang Fajar sama yang lain-lain, buat si Mbak Mila itu bisa kembali ke awal seperti pemula. Ingatannya gitu. Iya, ingatannya, maksudnya sama bacanya juga ingat, ke teman-temannya juga nggak seperti itu. Kang Fajar juga lihat sendiri kan kemarin Mbak Mila ke saya juga gimana, seolah seperti saya tuh kayak dia tuh baru kenal saya gitu loh, seperti cara bicaranya juga. Kang Fajar juga tahu sendiri, jadi buat apa sumpah pocong juga kan ya nggak masuk akal gitu loh. Ya memang kalau yang namanya gaib itu ya Mbak, namanya mistis itu atau kena pelet atau kena santet itu memang nggak masuk akal Mbak, nggak masuk di logika gitu loh. Iya, apalagi anak-anak milenial seperti sampean yang masih kuliah, kan kumpulannya anak-anak milenial semua, pasti nggak percaya akan hal-hal gaib seperti itu gitu. Tapi kan sampean udah lihat sendiri bahwa gaib itu ada, bahwa santet itu ada. Kayak pelet itu juga termasuk santet Mbak. Cuma kenapa ya kayak ada yang ganjal, saya nggak suka aja sama hal-hal apa seperti sih itu. Iya, kalau bisa ya segera Mila dibantu, nggak pakai cara sumpah pocong segala kan, apaan ya nggak penting juga. Mungkin benar apa yang kata sampean benar, kita langsung membantu Mila, tapi kan kita harus menguak keseluruhannya Mbak. Kenapa ya? Soalnya menurut pengamatan kami ini seperti ada misteri melibatkan banyak orang. Kan yang dituduh di sini kan Mas Nando yang dituduh berbuat seperti itu pada Mbak Mila gitu. Tapi menurut pengamatan kami itu masih sebuah misteri gitu. Kami tidak percaya 100% bahwa Mas Nando yang melakukan gitu. Meskipun jin tersebut yang bilang berulang kali bahwasanya
Mas Nando yang melakukan seperti itu. Soalnya jin sendiri kadang sifatnya suka berbohong. Jadi kita harus hati-hati benar untuk mencerna apa yang dikatakan jin. Gitu. Terus sampean sendiri kok bisa gimana? Kok bisa juga percaya kalau yang melakukan itu Nando? Gitu? Misalnya ya saya belum berani cerita ke yang lain. Soalnya ini saya sendiri yang lihat dengan mata kepala saya sendiri. Takutnya ntar kalau saya cerita gini-gini tanpa bukti kan malah hancur gitu kan pertemanan saya sama yang lainnya. Nah, soalnya gini loh, Kang Fajar, saya pernah melihat si Nando itu mesra-mesraan sama si Meila. Tapi makanya itu saya masih nutup-nutupin. Soalnya saya juga belum ada bukti yang kuat untuk saya ceritakan ke teman-teman. Nah, ntar kalau saya cerita malah gimana? Takutnya kan nggak percaya juga sama saya. Gitu. Maaf saya potong. Nah, sampean pernah melihat bahwasannya Nando pernah bermesra-mesraan sama Mbak Mila? Iya, di kosan itu Mas Rangga. Bukan. Kan kosan Mas Nada sama Rangga kan sebelahan. Oh, dekat-dekatan. Iya. Tapi bukankah Mas Nando itu sahabat karibnya Mas Rangga? Nah, saya masa juga sih sahabat karib sendiri makan punya teman gitu loh. sama saya gitu loh. Soalnya kan gimana ya? Kalau saya benar-benar teman kan, saya juga masih nutup-nutupin. Kalau saya teman busuk mah udah saya bongkar dari saya tahu. Ngapain saya diem aja buat nutup-nutupin si Meila sama si Nando? Apa untungnya juga buat sama saya? Tapi saya bilang kayak gini ke Kang Fajar aman kan? Ya kalau sampai bilang ke saya, insya Allah ya aman. Cuma ini sebagai bahan buat saya aja menguak misteri ini loh. Jujur ini sebuah tantangan bagi tim kami. Soalnya semuanya masih serba misteri gitu loh, masih serba abu-abu. Jadi kayak kami sendiri dari tim Gus Idris merasa tertantang untuk menguak ini semua. Gak mungkin permasalahan cuma di antara Rangga, Mbak Mila, dan Nando. Gak mungkin permasalahannya cuma 3 orang itu. Pasti ada aktor dibalik semua ini, termasuk dukun-dukun pasti ada campur tangannya ini. Jadi kami untuk menangani sebuah masalah nggak setengah-setengah, harus dari hulu sampai hilir harus kita selesaikan. Iya, saya tahu. Tapi kenapa sih harus disuka pocong segala? Mungkin itu adalah salah satu cara ya untuk kita sebagai muslim ya Mbak ya. Biasanya kalau orang disumpah pocong, kemudian dia melakukan sumpah pocong tersebut, mengikuti ritual sumpah pocong tersebut, ternyata dia pelakunya, nanti akan celaka yang disumpah pocong. Seumpamanya Mbak pelakunya ya, terus Mbak disumpah pocong. Dalam sumpah pocong itu Mbak berbohong, seumpama seperti itu. Kan itu disumpah di atas Al-Quran juga Mbak gitu loh. Di atas Al-Quran juga dihadirkan kiai, dibacakan ayat-ayat. Ya kalau bisa sih nggak usah pakai sumpah pocong segala, buat apa juga gitu kan. Ya anehnya kan itu yang jadi pertanyaannya, yang disumpah pocong Mas siapa itu namanya lupa saya, Mas Nando yang ketakutan Mbak Jessica gitu loh. Kan saya sih aneh gitu loh. Bukannya takut Kang Fajar, cuma apa ya, nggak suka aja gitu. Ya nggak terlalu percaya juga sama sumpah pocong. Kita juga nggak serta-merta menganjurkan untuk dilakukan sumpah pocong Mbak. Kita juga meminta pendapat daripada yang berkepentingan di situ, terutama Mas Rangga. Mas Rangga kan yang mengundang kita. Kita juga minta pendapat beliau, juga teman-temannya Mas Rangga. Mereka semua kan sepakat untuk kita melakukan sumpah pocong agar terkuat semuanya, apa benar Nando yang melakukan atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau menurutku, kalau memang Mbak Jessica nggak terlibat dalam masalah ini, ya lebih baik Mbak Jessica ya setuju aja, nggak perlu takut. Balik lagi ya, buat apaan juga sumpah pocong gitu Kang Fajar. Kalau mau saya sih, saran dari saya ya bantu nggak apa-apa ya, saya minta tolong juga. Cuma ya sewajarnya aja, nggak usah pakai sumpah pocong. Cuma yang saya takutkan itu tadi, teman saya jadi hancur, persahabatan kita jadi hancur gitu. Bukannya saya takut apa gimana gitu, enggak, ngapain juga. Cuma
dari akunya aja yang nggak terlalu percaya sama sumpah pocong. Kak Fajar emang percaya banget ya sama sumpah pocong? Kita bukan percaya banget gitu enggak, tapi kita sudah sering melakukan hal seperti ini. Emang terbukti? Terbukti memang. Kalau si yang disumpah ini berbohong, pasti beberapa hari atau bulan dia akan terjadi musibah pada dirinya, Mbak. Makanya orang yang disumpah pocong itu kebanyakan nggak berani berbohong. Kebanyakan langsung ngomong apa adanya yang disumpah pocong. Nggak usah nih Kak Fajar, buat apaan juga? Ya kita nggak bisa memutuskan sepihak ya, Mbak. Soalnya kan kita diminta tolong oleh Mas Rangga, sedangkan kita hanya menganjurkan gimana kalau dilakukan sumpah pocong. Terus Mas Rangga beserta teman-teman itu setuju. Ya kalau dari saya nggak perlu pakai sumpah pocong segala. Udahlah Mas Fajar. Hah? Nggak perlu Sebentar lah, Mbak. Sebentar. Jangan pergi dulu. Nggak Belum usah lah, selesai. Kak. Loh. Saya nggak butuh sumpah pocong. Saya butuh Maila sembuh. Ya jangan pergi gitu, Mbak. Ya Mas Fajar. Astagfirullahaladzim. Apakah ada kata-kata saya yang menyinggung ya? Padahal saya dari tadi mulai awal sampai detik ini pertanyaan saya, tutur kata saya perasaan sopan sahabat. Tapi kok Mbak Jessica ini kayaknya merasa marah dan tersinggung. Jadi bingung saya ini. Baiklah sahabat, mungkin kita lanjutkan untuk menguak misteri ini. Kita cari informasi dari teman-temannya Mas Rangga atau dari Mas Rangga sendiri. Kita akan terus kuak misteri ini. Sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka? Banyak misteri pada masalah ini. Kami sebagai tim daripada Gus Idris tidak serta-merta percaya bahwa Mas Nando pelaku daripada semua ini. Kami meyakini bahwasanya masih ada aktor-aktor lain di balik semua kejadian ini, termasuk dukun-dukun di belakang kejadian ini. Karena jin tadi yang merasuki Mbak Mila juga bilang bahwasanya ada dukun cabul dibawa ke beberapa dukun. Kita akan telusuri semuanya sampai tuntas. Baik sahabat, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita bersolawat Nabi agar supaya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap di jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat, istighfar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.